Tapi emang kebutuhan Al-Quran di luar, di pedalaman itu emang ini Tat ya? Jarang Al-Quran apa gimana Tat? Sudah pasti jarang. Masih jarang. Dulu kan kebanyakan daerah kami berharap dari Departemen Agama. Ya. Itu pun paling-paling cuma untuk kasih guru ngaji, kasih masjid cuma barang 2, 3, atau 5, 10 lah paling banyak. Ya, ya, ya. Nah, kapan setiap kepala keluarga bisa dapat Al-Quran? Ini yang membuat saya berpikir, harus kita cari vendor ini. Yang bisa mewakafkan Al-Quran untuk kita distribusi ke masyarakat. Bagaimana kita menganjurkan mereka baca Quran? Quran aja nggak punya. Ya. Ya memang kita bertanya, apakah orang di sana nggak bisa beli Al-Quran? Bukan masalah beli, Mas. Beli sih pasti bisa lah masa orang. Cuma nggak ada. Cuma beli di mana? Iya. Apalagi daerah macam tempat saya mayoritas Kristen, itu carinya juga susah, Pak. Orang-orang di kepulauan kan kalau hanya pergi kota cari Quran saja bingung juga dia carinya di mana. Ini kan bukan kayak beras, ada setiap toko. Nah, terus kalau ke sana dia urusannya banyak, motornya kapal lautnya buru pulang, lupa lagi dia, nggak jadi beli lagi. Terus belinya berapa? Paling 1. Sementara yang mau baca kakeknya, neneknya, orang tuanya. Maka ide ini luar biasa. Setiap rumah 1 Quran. Setiap rumah 1 Quran. Saya pernah waktu kami bagi Al-Quran di Wakatobi itu wakil bupatinya bilang, saya berkeyakinan ya 70%-an penduduk saya ini mungkin tidak punya Quran. Ya. 70% ya? Saya berkeyakinan, itu kata wakil, tidak punya Al-Quran di rumah. Ya bukan karena apa tadi, karena masalahnya stok penjualan Al-Quran di sini juga terbatas, Pak. Kalaupun ada kan tidak banyak. Bukan nggak mampu beli ya, tapi karena emang barangnya nggak ada. Memang barangnya nggak ada. Kemudian mereka kan jual barang agama, ini kan agak sedikit rasa. Jual Quran, ambil untung dari Quran itu gimana rasanya. Pedagangnya kan? Iya. Ya, jadi dia paling siap-siap ini ya nggak banyak, mungkin 100 eksemplar apa kebetulan dengan buku-buku yang lain. Adakah cerita ketika Ustadz memberikan Al-Quran ya, menyerahkan Al-Quran itu, adakah cerita yang menarik ketika orang itu nangis atau orang sampai nangis, Mas? Sampai nangis? Nangis itu karena ada beberapa hal. Pertama, kami pernah sampai di Banggai, daerah Sulawesi Tengah, di kepulauan. Itu kami beri Al-Quran di kantor PU. Kantor PU itu yang terima kepala kantor dinasnya. Begitu datang kami waktu itu tujuannya meminta beliau bantu air minum untuk kapal. Kami kehabisan air. Ya. Salah satunya kami datang juga untuk memberikan Al-Quran. Kaget beliau, ini kan tidak ada hubungan antara kantor PU sama Al-Quran. Kalau kantor Kementerian Agama ya wajar. Ya, terus punya tanya yang ngantar orang NTT. Betapa jauhnya di sana mau berbuat membawa Al-Quran untuk orang Banggai. Sampai dia bilang, ini ustadznya yang mana? Kata Pak Kapten, ada di kapal. Dia sampai menangis, terharu. Dia bilang apa? Saya sepanjang hidup saya sebagai seorang muslim dan jadi pejabat, ini saya belum bisa buat seperti ini. Pahala saya seberapa ini? Padahal kemampuan materi mungkin saya punya. Iya. Antum semua orang-orang ini, mungkin hidupnya seperti apa saya nggak tahu. Mau berbuat dari jauh bisa antarkan Al-Quran ke sini. Bertepatan dengan saya sedang membuat satu rencana di kantor ini, setiap hari sebelum kita mulai aktivitas, seluruh personil harus baca Quran. Tahu-tahu datang Quran. Karena kalau kita suruh kan pasti dia tanya, bos Qurannya mana? Hari ini kasih saya semua untuk personil saya dapat Quran ini. Jadi Quran ini akan saya taruh di setiap kepala seksi punya kantor, di ruangan, sehingga saya mewajibkan sebelum kita mau mulai kegiatan kantor dimulai dengan baca Quran. Itu yang membuat dia peluk kami menangis. Dia rasa terharu. Terharunya bahwa sudah seusia saya ini, saya belum banyak berbuat untuk Islam. Dengan adanya ini ya mudah-mudahan merangsang saya, memotivasi saya untuk. Wah, itu pengalaman luar biasa. Kepala Dinas PU di Banggai. Di Banggai. Ya, mungkin ini juga pastinya pengalaman seperti itu nggak 1-2 kali ya. Ya. Pasti paling banyak. Ada juga kalau di tempat saya di Larantuka. Itu satu orang bapak sudah tua. Dia memang agak sakit, mungkin stroke ringan kayaknya. Sampai menangis tuh terima Quran. Nggak bisa ngomong itu kalau udah nangis tuh. Yeah. Alasan dia, seumur-umur saya ini, saya baru saksikan bisa dapat Quran begini. Saya baru saksikan. Dengan tanpa tendensi macam-macam. Biasanya orang kasih Quran kan ada maunya, Mas. Ya, ini datang bukan 1 Quran, ribuan Al-Quran dikasih. Ya, boleh dikatakan kalau saya satu rumah, mungkin cucu saya juga semua dapat. Ya. Ini kitab suci yang luar biasa. Apalagi saya sudah sakit gini, hampir mati kita.
Orang lain kok sedang berbuat, kami bagaimana? Banyak lah, banyak Mas. Banyak. Kalau kapal dakwah yang NTT punya itu kan sudah mendistribusikan lebih dari 700.000 Al-Quran. Ya. Kalau untuk di wilayah NTT sendiri, 242.000 242.000. sejak 2014. Pokoknya setiap pengiriman Al-Quran ke wilayah timur, antum pasti ada di situ. Saya pasti ikut. Luar biasa. Saya jadikan agenda saya. Masya Allah. Maka ketika BWA ini tidak mengagendakan itu, saya agak sedikit ngambek gitu. Karena programnya tertunda. Berarti keluarga sering tinggalin ya? Sering tinggal. Kalau yang distribusi Al-Quran, keluarga tidak ikut. Sama sekali enggak. Ya, apa Karena namanya? banyak anu kan, beban berat juga toh. Iya. Laut segala macam. Kita laki aja nggak bisa. Ya, nggak semua orang bisa di laut gitu loh. Ya, nggak semua Ya. orang bisa. Tapi ya insya Allah dengan mujizat Al-Quran ya, semua dimudahkan tuh ya. Ya. Kayak tadi ada tiba-tiba dengan jam yang bersamaan, hari yang samaan, ada kapal yang pecah. Insya Kita Allah, tidak. Alhamdulillah kita enggak. Dan terbukti gitu loh. Saya bilang, ayo kita sekarang zikir, baca Quran, yakin bahwa kita bawa Al-Quran, insya Allah Allah menyelamatkan kita. Ya. Ikhtiar dunia sudah kita lakukan dengan merawat kapal ini sebaik mungkin. Tetapi ada satu lagi, nasib. Maka ini ditentukan oleh Allah. Jadi kita harus yakin Allah menyelamatkan kita. Teduh air lautnya. Kalau orang tua dulu kan azan di layar, Pak. Iya. Kita pakai filosofi. Pendekatan hari ini siapa yang bisa naik di layar? Nggak ada kita yang naik di tiang layar. Kalau saya pribadi pernah mengalami seperti itu. Ya. Kita pernah ngirim Al-Quran ke Pulau Kalimantan lagi gitu. Kapal yang jemput kita, qadarullah, di salah satu ABK-nya ini seorang pencuri. Yang namanya radar, GPS, dicuri semua habis. Si yang punya kapal nggak bilang ke kita. Quran kita bawa semua. Lagi itu saya bawa 500 eksemplar. Bawa dalam kapal, udah masuk semua dalam kapal, dia panggil. Bang Odi, dulu kita sama dengan Pak Iwan ya. Pak Iwan kita ngobrol bentar. Dia bicara, kapal ini kosong. Saya bilang, kosong apanya? Nggak ada radar, nggak ada GPS dan sebagainya. Kita perjalanan sejauh 8 jam ke Pulau Kalimantan. Gimana nih? Mau jalan nggak? Kalau kita ragu akan Al-Quran, kita nggak berani jalan. Tapi kita yakin, kita bawa Al-Quran, udah ditunggu-tunggu sama santri di sana, dan insya Allah, Bismillah, ini akan diselamatkan gitu. Sampai, padahal nggak ada GPS, nggak ada radar, cuma lihat pulau-pulau sekitarnya, emang ada yang sayang-sayangnya ya, ketika jalan, kayak salah deh pulau kamu ini deh, seperti itu kan, tadinya harusnya 8 jam, nyampe lah kita sekitar 10 jam lah, nyampe seperti itu. Nah ini tadi yang antum mengatakan bahwa ketika, apalagi di Indonesia Timur ya, lautnya pasti lebih dahsyat gitu kan, tapi emang satu juga karena ketika perubahan iklim di suatu lokasi dengan lain berbeda. Boleh jadi ketika kita start itu masih teduh, tapi di lokasi lain sudah gelombang. Oh, ya itu yang parah. Mau gimana kita? Pilihannya terus apa pulang? Iya. Pulang juga gelombang, terus juga gelombang. Bandingkan terus saja biar sampai. Pernah gak ketika distribusi dalam tengah laut dalam keadaan Ramadan puasa? Oh sering. Oh sering? 1 bulan itu ninggalin keluarga. Maksudnya Sulawesi Tenggara kita. Berarti di kapal tetap puasa? Puasa. Di kapal kita puasa biasa. Dengan gelombang yang wah. Mau gimana lagi? Mendingan puasa aja lah. Daripada makan susah ya. Makan juga mabuk gitu. Itu kita puasa, Pak. Sahur dan buka seadanya. Seadanya. Kadang cuma kurma 2 butir udah selesai. Tapi kita yakin bahwa Quran kita ditungguin sama dan itu kan makanan orang-orang sehat gitu. Iya. Dan kapal ini juga sudah pernah tenggelam ketika kita lagi persiapan untuk road trip. Sebentar, tenggelam dalam arti benar-benar ke dalam laut. Ada awaknya, bagaimana? Nah, waktu di Dermaga. Di pelabuhan, bukan Dermaga. Di Pelabuhan Sagu. Kan kita udah persiapan itu. Rencana 3 hari lagi berangkat ini. Mau keluar ke distribusi kita. Tahu-tahu mungkin ada kokernya istilahnya. Terbuka di belakang. Dia punya baling-baling tuh ada yang terbuka. Air masuk kita nggak tahu semalam. Oh. Kita di darat semua. Kebetulan ada hajatan di darat. Iya. Oh, jam 2 atau 3 malam sudah nggak kelihatan kapal. Tahu-tahu udah tenggelam itu. Sampai pertama kali tahu kapal nggak ada? Pagi jam 6. Makanya malam jam 3 tuh nggak kelihatan. Tapi kita belum curiga. Pikir jangan sampai kabut. Tahu-tahu pagi jam 6 ada yang teriak, Ustaz, Bapak Ibrahim ini turun dulu nih kapal armada tidak ada nih. Lihat ke sana padahal kayak onggol-onggol, kayak buaya di atas. Alhamdulillah masih di permukaan. Tapi sudah tenggelam, udah terbanting.
karena dalamnya ada tangki minyak, itu yang membuat Ngangkat, lampung maksud masih gitu. ngangkat. Udah kita pakai Scotch Speed 2 biji, tarik sampai ke darat. Alhamdulillah 4 hari sudah bisa berdiri. 4 hari. Mandi kita di laut apa sehari-hari kerja itu. Sampai kasih berdiri kembali sudah bagus, kita tata dia. Alhamdulillah sudah bisa jalan. Sudah normal lagi. Sudah normal. Udah dipakai untuk distribusi Al-Quran lagi. Sudah langsung selesai itu kita distribusi Al-Quran. Kebetulan juga dengan Ustaz Heru juga. Oh, di sana. Ikut, Pak Direktur ikut kita ke Labuan Bajo. Tapi waktu itu masih kapalnya, yang namanya barusan selesai kecelakaan. Iya. Belum lengkap, AC-nya rusak, mesin bensinnya rusak, macam-macam lah. Tapi tetap berlayar, tetap jalan. Nah, berlayar. GPS-nya rusak, nggak pakai GPS juga. Sama. Sama, nggak pakai jalani. Udah Bismillah saja pakai seadanya aja. Semua rusak kan, terendam air laut, nggak bisa pakai lagi. Semua sistem elektrik di dalam rusak semua. Antum bayangkan berapa banyak, sekian puluhan juta itu kita korban. Kita hampir ratusan juta juga selesai.